anak-anak, kita kembali lagi untuk belajar TIK bersama dengan Ibu Ayunda. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari di semester ini? Itu Ibu Ayunda akan jelaskan hari ini. Yang penting anak-anak sekarang siapkan tempat terbaik untuk anak-anak belajar. Siapkan diri kalian yang terbaik untuk mendengarkan penjelasan Ibu Ayunda di dalam video ini. Simak baik-baik dari awal sampai selesai video ini dengan baik ya. Selamat belajar anak-anak. Nah ya, di semester 2 ini kita masih belajar secara online untuk TIK ya. Sebelum hari ini kita tatap muka, Ibu Ayunda sudah pernah mengirimkan satu link kepada papa mama anak-anak untuk mengisi apakah anak-anak punya laptop atau tidak ya di rumah untuk kita belajar TIK. Kenapa? Nanti Ibu Ayunda jelaskan. Karena di semester ini kita akan memerlukan laptop atau komputer untuk anak-anak bisa mengerjakan tugas Ibu Ayunda, bisa belajar bersama, bisa anak-anak praktek ya. Tapi Ibu Ayunda harap ya untuk anak-anak yang belum punya nggak apa-apa. Ibu Ayunda tidak meminta harus ada, tidak. Tapi usahakan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada, nanti komunikasikan ke Ibu Ayunda. Ibu Ayunda harap ya di kelas online kita TIK, Ibu Ayunda harap anak-anak tetap bersukacita dan menikmati setiap proses belajar. Lebih daripada itu, di dalam kelas online TIK, Ibu Ayunda harapkan anak-anak tetap bisa menghargai satu sama lain di dalam pembelajaran saat tatap muka maupun ketika di rumah. Ibu Ayunda harap anak-anak tetap bisa menghargai papa mama yang menjadi bapak ibu guru untuk anak-anak di rumah. Oke, kita akan memulai setiap penjelasan hari ini. Ibu Ayunda harap anak-anak tetap duduk yang baik untuk mendengarkan penjelasan Ibu Ayunda. Oke, selanjutnya ya, seperti yang Ibu Ayunda sudah jelaskan, untuk semester ini kita akan belajar dengan program gambar ya, dengan yang namanya aplikasi gambar Paint. Oleh sebab itu, satu unit ini Ibu Ayunda akan berikan tema kreativitas imajinasi ya. Kreativitas imajinasi. Coba anak-anak katakan kreativitas imajinasi. 1, 2, 3. Good. Kreativitas imajinasi itu tema kita di semester 1 ini ya. Akan berapa lama Ibu Ayunda kita belajar untuk TIK ya? Kita akan mulai di tanggal 11 Januari ya, atau 13 Januari hari Rabu ini sampai nanti terakhir itu tanggal 30 April. Itu sudah selesai mengumpulkan nilai, Ibu Ayunda sudah selesai koreksi nilai anak-anak sumatif. Itu terakhir di 30 April. Ibu, tapi kan belajar kita sampai Juni. Kita mau ngapain di bulan Mei? Nah, bulan Mei itu nanti Ibu Ayunda akan pakai untuk remedial, untuk mengejar anak-anak, nilai anak-anak semuanya, melengkapi nilai anak-anak. Jadi jangan takut. Intinya kita seharusnya belajar selesai itu di tanggal 30 April untuk pelajaran TIK di unit 1 ini, unit kreativitas imajinasi. Ya, jam berapa Ibu Ayunda kita belajar? Masih sama untuk TIK setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 9. Tapi untuk ketemu Ibu Ayunda tatap muka bersama dengan Ibu Ayunda lewat Zoom itu jam 8.30 sampai jam 9 atau setengah 9 sampai jam 9, kita setengah jam ya atau lebih untuk kita akan belajar TIK bersama-sama melalui Zoom meeting. Tapi sebelumnya, sebelum ketemu Ibu Ayunda secara Zoom meeting, Ibu Ayunda harap anak-anak sudah melihat video yang Ibu Ayunda kirimkan terlebih dahulu supaya ketika Zoom meeting kita bisa tanya jawab sesuai dengan materi yang sudah Ibu Ayunda kirimkan. Oke, siap ya anak-anak ya? Selanjutnya, Ibu Ayunda akan menjelaskan prosedur selama kita belajar TIK. Ya, yang pertama untuk classroom reminder kita, untuk kegiatan kita selama tatap muka online. Ya, yang pertama selama pembelajaran TIK ya sampai bulan April nanti Ibu Ayunda harap satu, kumpulkan setiap tugas yang Ibu Ayunda berikan itu tepat waktu, sesuai dengan tanggal yang Ibu Ayunda berikan, tidak terlambat. Itu Ibu Ayunda mau. Kenapa? Supaya tugas anak-anak tidak menumpuk. Akhirnya nanti di akhir semester Ibu Ayunda harus kejar anak-anak yang tugasnya belum selesai. Ibu Ayunda tidak mau seperti itu ya, supaya papa mama juga tidak sulit untuk mengumpulkan setiap tugas yang diberikan. Lalu yang kedua, Zoom meeting. Anak-anak harus selalu ada ya, kecuali sakit, kecuali ada kegiatan yang tidak bisa, memang anak-anak tidak bisa ikut Zoom meeting, kasih tahu Ibu Ayunda ya. Ibu Ayunda tidak mau tiba-tiba hilang
ya, waktu Zoom meeting. Ya, itu untuk peraturan selama kelas kita TIK. Lalu yang ketiga, secara spesifik, secara lebih detail lagi, saat anak-anak tatap muka online bersama Ibu Ayunda. Yang pertama, ketika masuk Zoom meeting di Ibu Ayunda, perhatikan baik-baik, ya, harus di mute. Tidak ada yang tidak mute, harus di mute, dimatikan suaranya, ya, ketika Ibu Ayunda menjelaskan supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan suaranya dengan baik. Lalu yang kedua, tidak coret-coret layar Ibu Ayunda ketika Ibu Ayunda sedang share screen, ya. Mungkin tidak sengaja, tapi lebih hati-hati lagi ya. Jadi tidak mengganggu konsentrasi kita semua. Lalu yang ketiga, ya, semuanya harus menyalakan videonya. Supaya apa? Ibu Ayunda bisa lihat muka-muka anak-anak yang cantik dan ganteng, ya. Jadi Ibu Ayunda juga bisa lihat anak-anak sedang apa, seperti itu. Ya, itu peraturan selama kita belajar TIK. Apa sih maksud dari kreativitas imajinasi? Ya, nanti setelah ini Ibu Ayunda jelaskan. Tapi goal besar Ibu Ayunda harapkan di dalam pembelajaran TIK ini, di tema kreativitas imajinasi ini, kita menyadari bahwa Tuhan, Allah kita itu sudah memberikan kita itu kreativitas. Tuhan sudah memberikan kita talenta, sudah memberikan satu kemampuan, ya, di dalam kita mengembangkan setiap talenta-talenta kita dengan setiap kreativitas yang Tuhan berikan, ya. Tuhan sudah memberikan itu. Nah, sekarang Tuhan mau kita mengembangkannya. Jadi, ya, ketika Tuhan berikan ide, berikan kreativitas, ya, di dalam pikiran kita, di dalam otak kita manusia, ya. Nah, Tuhan mau kita mengungkapkannya, ya. Mengungkapkannya bisa lewat apa? Bisa lewat gambar. Nah, Ibu Ayunda memfasilitasi kali ini dengan menggunakan program gambar Paint. Jadi anak-anak, Ibu Ayunda harap, ya, di dalam pembelajaran TIK ini melalui program gambar Paint ini anak-anak mencoba untuk mengungkapkan, ya, mewujudkan, menampilkan apa yang ada di pikiran anak-anak, apa yang ada di hati anak-anak, setiap kreativitas, setiap angan-angan anak-anak tentang gambar tertentu, anak-anak boleh tuangkan di dalam program Paint itu. Yang paling penting gambar yang memuliakan nama Tuhan, sesuatu yang menyenangkan nama Tuhan, bukan sesuatu hal yang tidak baik, tapi sesuatu hal yang baik yang memberkati orang lain. Sehingga melalui setiap hasil karya kita, gambar-gambar yang kita akan buat nanti di Paint itu memuliakan nama Tuhan atau menggambarkan bahwa Tuhan itu berkuasa di dalam menciptakan dunia ini, ya. Kita mau mengambil sebagian kecil saja gambar-gambar tentang karya ciptaan Tuhan yang akan kita tuangkan di dalam Paint ini. Jadi Bu Ayunda mau ingatkan, anak-anak jago gambar, anak-anak pintar membuat segala sesuatu di dalam Paint itu bukan karena kuat gagah anak-anak, tapi ya Tuhan yang memberikan itu semua. Ingat ya anak-anak, semangat, pasti bisa. Siapa yang hobinya menggambar? Coba angkat tangan. Siapa yang suka menggambar? Ya, pasti banyak sekali. Nah, di sini waktunya anak-anak mengembangkan kreativitas anak-anak untuk menggambar. Oke? Selamat belajar TIK bersama Ibu Ayunda di program Paint di tema kreativitas imajinasi. Harus menikmati, harus sukacita. Itu kuncinya. Nah, untuk kali ini tugas sumatif anak-anak, ya, dalam tema ini Ibu Ayunda mau persiapkan anak-anak di dalam mengerjakan tugas sumatif. Ya, tugas sumatif nanti dikerjakan di akhir dari unit ini, ya. Tapi di dalam prosesnya Ibu Ayunda akan membantu anak-anak supaya bisa mengerjakan. Ya, apa sih tugas sumatif kita nanti di akhir semester di kelas TIK Ibu Ayunda? 1, anak-anak akan buat video yang berisi presentasi anak-anak. Anak-anak akan menjelaskan sama di semester 1. Anak-anak buat dulu satu gambar, ya. Kita sedang di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Ibu Ayunda harap anak-anak bisa membuat satu gambar yang mengajak orang-orang untuk taat menggunakan masker, mencuci tangan, atau mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak tuangkan ide anak-anak. Ibu Ayunda nggak akan kasih contoh gambar, tapi anak-anak yang akan membuat kreativitas anak-anak. Tapi dengan tema, ya, untuk mengajak orang-orang di sekitar kita itu taat pada protokol kesehatan. Setelah anak-anak buat, anak-anak tampilkan hasil karya anak-anak dan jelaskan, oh ibu saya buat ini dengan ikon ini, jadi fungsi ikon ini untuk ini. Nah, nanti Ibu Ayunda akan jelaskan itu semuanya, ya. Itu sumatif kita. Dan anak harus terlatih, terbiasa untuk presentasi, ya. Jangan malu-malu,
ya, karena tugas-tugas kita akan kebanyakan video dan presentasi. Mengerti ya anak-anak ya? Berkaitan dengan sumatif yang tadi, oleh sebab itu Ibu Ayunda akan membantu anak-anak dengan 2 tugas formatif yang membiasakan anak-anak untuk bisa mengerjakan sumatif. Yang pertama, tugasnya juga dalam bentuk video nanti. Ya, videonya menjelaskan apa Ibu? Menjelaskan anak-anak itu bisa mengetahui, menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap icon yang terdapat pada pen. Oh, icon ini fungsinya untuk ini Ibu. Itu jelaskan dalam bentuk presentasi. Ya, dalam bentuk lisan, tidak tertulis. Mungkin nanti Ibu Ayunda bantu akan kirimkan tertulisnya, anak-anak tinggal presentasikan seperti itu ya. Itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, anak-anak akan membuat satu gambar ya dengan ikon yang terdapat di dalam pen. Lalu anak-anak jelaskan, oh gambar ini menggunakan ikon ini Ibu Ayunda. Ya, cara membuatnya seperti ini, fungsinya ini. Itu tugas yang kedua. Supaya apa? Anak-anak terbiasa menjelaskan. Di sumatif supaya nilai anak-anak lebih bagus lagi. Ya, itu semua tugas Ibu Ayunda dalam bentuk video. Jadi di dalam TIK ini cuma ada 2 tugas dan 2 tugas formatif dan 1 sumatif saja. Tapi Ibu Ayunda mohon kerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak terbiasa dan Ibu Ayunda sangat-sangat berpesan, berharap anak-anak nggak usah malu ya di dalam mengerjakan video-video Ibu Ayunda. Ya, cuman Ibu Ayunda saja yang lihat sama mama papa saat merekam. Jadi tidak usah malu ya. Oke, good job anak-anak. Nah, setelah ini Ibu Ayunda akan menjelaskan ya, ternyata di dalam tema ini kita akan membahas 2 pertanyaan dasar. Ya, pertanyaan yang akan sering sekali Ibu Ayunda tanyakan. Yang pertama, mengapa sih Tuhan memberikan kreativitas bagi kita untuk mengungkapkan isi hati kita? Ya, kenapa? Coba anak-anak pikirkan, kenapa Tuhan harus kasih kreativitas? Harus kasih imajinasi ke kita. Kreativitas untuk mengungkapkan imajinasi kita, isi hati kita. Ya, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan melalui setiap imajinasi kita yang sudah kita tuangkan, melalui setiap kreativitas kita dalam bentuk gambar. Ingat, imajinasi yang baik ya, pikiran yang baik, angan-angan yang baik yang kita tuangkan di dalam sebuah gambar nanti. Itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana sih Ibu manusia itu bisa menggunakan kreativitasnya untuk mengungkapkan isi hati mereka? Ya, bagaimana mereka bisa menggunakan kreativitas mereka? Ya, itu yang akan sering kita pakai, kita akan bahas. Ya, bagaimana kreativitas kita itu bisa mengungkapkan isi hati kita? Bisa terlihat dari hasil imajinasi kita di dalam gambar kita. Ya, itu bisa menunjukkan ya isi hati kita. Itu semua kita tuangkan di dalam kreativitas kita, hasil karya kita semuanya. Jadi kreativitas imajinasi ini kita semakin bisa melihat bakat kita sampai di mana dan semakin melihat betapa Tuhan itu kreatif ya, memberikan kita imajinasi, ide-ide yang bisa kita kembangkan. Oke anak-anak, Ibu Ayunda harap anak-anak paham dengan 2 pertanyaan ini. Sering Ibu Ayunda akan tanyakan 2 pertanyaan ini. Oke, karena anak-anak sudah tahu ya, tadi kita tema kreativitas imajinasi ya. Sekarang Ibu Ayunda mau tanya, apa sih menurut anak-anak kreativitas imajinasi itu? Apa arti kreativitas? Apa arti imajinasi? Coba sebutkan. Apa yang anak-anak tahu? Ya, apa sih imajinasi itu? Pasti tahu. Ya, good. Ya, kreativitas imajinasi itu artinya berarti sebuah daya kemampuan ya, kemampuan kita manusia ya untuk mengembangkan imajinasi kita. Ya, di dalam sebuah gambar, di dalam sebuah lukisan, di dalam sebuah tulisan, hasil karya apapun ya, itu merupakan hasil dari kemampuan berpikir kita untuk mengembangkan kreativitas imajinasi kita. Ya, imajinasi kan ada di dalam pikiran, tidak terlihat. Tapi ketika setiap imajinasi kita, bayangan kita, angan-angan kita, ya yang ada di dalam pikiran kita, kita tuangkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, kita bisa jadi menikmati. Oh, ternyata imajinasi Ibu Ayunda tentang sesuatu ini seperti ini. Oh, imajinasinya anak-anak kelas 1 itu tentang pandemi misal seperti itu, ya. Oh, seperti ini. Ibu Ayunda jadi bisa lihat di dalam hasil karyanya anak-anak. Nah, itu Ibu Ayunda harap ya kita bisa menuangkannya setiap kreativitas imajinasi anak-anak itu di dalam sebuah gambar. Itulah kreativitas imajinasi yang akan kita pelajari di semester ini.
Yeay, akhirnya sudah selesai pelajaran TK kita hari ini ya. Ini adalah minggu awal untuk anak-anak bisa tahu gambaran besar di pelajaran TK kita semester ini. Ingat, kita di tema kreativitas imajinasi ya, akan ada 2 tugas dan 1 sumatif. Dan Ibu Ayunda mau ingatkan kembali bahwa Allah yang memberikan kita kreativitas ya, untuk mengembangkan setiap apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi ide-ide kita, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan di pelajaran TK bersama Ibu Ayunda. Siapkan ya komputermu, siapkan setiap hal yang kamu perlukan untuk belajar TK, dan kita akan menikmati bersama-sama, bersukacita bersama-sama di dalam pembelajaran TK. Terima kasih anak-anak. Good job hari ini karena sudah duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik. God bless you. Bye-bye semuanya.